Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan lagi dengan materi mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita memulai mari kita sama-sama membaca doa supaya ilmu yang kita dapatkan. Oke, sebelum kita memulai mari kita sama-sama membaca doa supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat nantinya. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk ke materi, kita kembali dulu ke rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Ya, salah satunya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Sedangkan iman yang pertama adalah iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya Allah menyuruh manusia untuk beriman kepada Al-Qur'an, kepada kitab yang diturunkan kepada para rasul. Kenapa? Karena jika kita meyakini bahwa Allah SWT yang menurunkan kitab-kitabnya kepada rasulnya melalui malaikat Jibril, kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur tata cara kita bersikap dan berperilaku sesuai dengan ajaran yang ada. Kemudian, apa arti kitab suci? Kitab suci adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Kitab suci tersebut berisi ajaran yang harus dilakukan mengenai kewajiban yang harus dilakukan, serta larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Kemudian, kitab dan Rasul yang menerima kitab-kitab yang diterima oleh rasulnya. Yang pertama itu ada kitab Taurat, kemudian yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian ada kitab Sabur yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam, dan kitab Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kitab yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa kurang lebih pada abad sekitar 12 sebelum Masehi. Kemudian diturunkan di Israel dan Mesir. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Kitab Taurat kitab Taurat itu sendiri menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian isi dari kitab Taurat adalah ajaran tentang akidah, tauhid, dan syariat yang diperuntukkan bagi umat Nabi Musa alaihissalam. Isi utama dari kitab Taurat itu dikenal dengan nama 10 perintah atau 10 Commandments. Kemudian selanjutnya adalah adapun 10 perintah tersebut adalah yang pertama yaitu perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah yang kedua adalah larangan untuk menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Kemudian yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Kemudian yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Dan yang keenam adalah larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, dan juga yang kedelapan larangan mencuri, yang kesembilan larangan menjadi saksi palsu. Yang kemudian yang ke-10 adalah larangan mengambil hak milik orang lain. Kemudian selanjutnya kita pindah ke kitab Sabur. Kitab Sabur itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel, umat Yahudi pada tahun 10 sebelum Masehi di tanah Kanan, yaitu daerah Yerusalem.
Kemudian kitab Sabur itu sendiri ditulis dengan menggunakan bahasa Kipti. Ya. Kemudian kita lanjut ke ajaran pokok yang ada dalam kitab Sabur, yaitu yang pertama adalah tentang ketauhidan, yaitu ketauhidan itu dalam artian mengesahkan Allah atau tidak menduakan Allah. Kemudian ajaran yang kedua yang ada dalam kitab Sabur adalah ajaran berzikir kepada Allah. Ya, dan yang ketiga adalah nasihat agar mengikuti kebenaran dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kemudian kitab Injil ditulis menggunakan bahasa Suryani. Adapun kitab Injil ini merupakan pedoman bagi umat Nabi Isa, yaitu kaum Nasrani. Kemudian kandungan isi atau pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Injil itu sendiri adalah yang pertama adalah seruan mengesahkan Allah. Seruan mengesahkan Allah itu artinya kita tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Kemudian yang kedua adalah ajaran hidup dengan cara menjauhi kerakusan atau menjauhi rasa tamak, rasa ingin memiliki milik orang lain. Kemudian ajaran yang ketiga adalah berita datangnya Rasul Allah yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan menyempurnakan ajaran yang ada sebelumnya. Jadi kitab suci Al-Quran itu adalah merupakan kitab suci yang merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke kitab Al-Quran, yaitu kitab suci umat Islam. Kitab suci Al-Quran ini adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan secara berangsur-angsur. Kemudian peristiwa turunnya ayat Al-Quran dikenal dengan nama Nuzulul Quran. Adapun yang ketiga, Nabi pertama kali menerima ketika beliau berusia sekitar 40 tahun, yakni ketika beliau menyendiri di Gua Hira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran terdiri dari 111 surah, kemudian terbagi dalam 30 juz. Kemudian dan terbagi lagi menjadi 6.236 ayat. Diturunkan dalam waktu kurang lebih 23 tahun, selama 22 tahun, dan dibagi menjadi 2 periode. 1 tahun pertama ketika beliau masih di kota Mekah, kemudian 10 tahun sisanya itu ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Kita lanjut. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam dan disebut juga sebagai rahmatan lil alamin. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.